email ahmad.ridwan.resna.nugraha@lipi.go.id. Nomor WhatsApp atau telepon bisa ditulis ya teman-teman semuanya. 0217560556. Ya, maaf itu sebetulnya nomor telepon kantor ya. Nomor telepon kantor, baik Pak. Nomor WA nanti mungkin ya saya kirim lewat chat aja ya sekarang. Baik Pak. Ya, Pak. Bahasa yang dikuasai bahasa Inggris, Indonesia, Sunda, Jepang, dan Arab. Pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, Fisika lulus 2008, S2 di Universitas Tohoku Jepang, jurusan Fisika tahun 2010, S3 di Universitas Tohoku Jepang, di Fisika tahun lulus 2013. Pengalaman kerja yang pertama sebagai peneliti di Pusat Peneliti Fisika di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tersebut LIPI dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang kedua sebagai asisten profesor Departemen Fisika Sekolah Pasca Sarjana Sains Universitas Tohoku Jepang tahun 2014 sampai tahun 2019. Adapun publikasi artikel jurnal internasional sangat banyak sekali juga. Ini yang pertama ada Investigation of Electron and Phonon Transport in Bidope Calcium Magnesium Trioxide for Thermoelectric Application. Yang kedua ada Concept in Thermoelectric Properties of Two-Dimensional Materials. Yang ketiga ada Thermoelectric Properties of Flexican Head Dampers. Masih banyak lagi teman-temannya, kalaupun saya bacakan bakal tidak cukup. Ada 44 publikasi artikel, banyak juga. Buku yang pernah diterbitkan yaitu ada Electronic and Optical Properties of Single Wall Carbon Nanotubes. Selanjutnya ada penghargaan yang pernah dapatkan. Yang pertama ada LIPI Young Scientist Award pada tahun 2019. Ada Outstanding Reviewer for Carbon tahun 2017. Dan ini banyak juga teman-teman semuanya. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Luar biasa sekali teman-teman. Sebelumnya tepuk tangan dong untuk pemateri kita. Baik Pak, karena kan dari teman-teman peserta sudah tidak sabar juga menanti pemateri untuk kedua ini, saya serahkan langsung Pak untuk waktunya. Saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih banyak. Boleh saya share screen ya? Boleh Pak, silakan Pak. Layar saya sudah terlihat full screen belum? Terlihat Pak, sudah. Terlihat ya? Ya, Pak. Kemudian untuk pointer juga apakah terlihat? Sudah Pak. Pointer. Nah, semoga terlihat ya sekarang. Ada pointer nggak nih? Ya Pak, terlihat Pak, sudah. Ya, baik ya. Saya mulai. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan, kakak-kakak, dan adik-adik semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar keprofesian IHMAFI wilayah 2 beserta HIMAFI IPB yang telah mengundang dan memfasilitasi acara ini serta memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan sedikit pengetahuan dalam bidang fisika. Dan secara khusus di sini Pak Freddy sudah hadir ya. Saya berterima kasih banyak Pak Freddy yang merupakan guru saya atas bimbingannya selama saya di ITB, dan juga hari ini berkenan memberikan materi seputar fisika medis bersama di sini ya. Bagian saya nanti ini lebih umum sebetulnya tentang fisika, karir di fisika ya, prospeknya, kemudian kita belajar fisika baiknya seperti apa. Jadi kehormatan besar bagi saya untuk bisa satu acara bersama Pak Freddy, dan terima kasih juga pada para peserta, adik-adik yang hari ini antusias menghadiri webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya ya. Dan sesuai judul, pada kesempatan ini saya hendak membawakan topik seputar keprofesian fisika dengan suatu pertanyaan. Belajar fisika mau jadi apa ya? Kita mau jadi apa sih? Apalagi ini fisika adalah suatu pelajaran yang mungkin untuk banyak orang terasa membuat sakit perut dan sakit kepala. Padahal kalau kita dalami sebetulnya tidak seseram itu ya, mungkin bisa jadi lebih seram. Bercanda ya. Nah, saya tentu sangat berharap kita semua yang masuk jurusan fisika maupun pendidikan fisika itu niatnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang nantinya bisa kita aplikasikan, kita berikan kemanfaatan untuk masyarakat semua ya. Dan kita juga ingin berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
di Indonesia maupun di dunia. Baik, langsung saja saya mulai. Tadi sudah ada perkenalan sedikit, saya mungkin cuma menambahkan saja kalau spesialisasi saya di LIPI yang sekarang namanya BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya berada di grup Fisika Teori Komputasi Material. Jadi dari namanya sudah cukup jelas kerjaan sehari-hari saya peneliti teori dan komputasi material. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih jauh. Ya, ini tentang sekilas seputar LIPI dan juga grup kami. Dan ya LIPI sendiri teman-teman mungkin sudah tahu nama bahasa Inggrisnya ya, Indonesian Institute of Sciences, tapi bahasa Indonesianya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini merupakan lembaga penelitian terbesar ya di Indonesia, terdiri atas 22 pusat penelitian yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kita punya kebun raya, ada 2 loh ya, kebun raya tuh di 3 bahkan di Bogor, di Bali, sama di Purwodadi ya, ada kebun raya. Kemudian kita juga punya pusat penelitian yang terkait dengan biologi, ilmu pengetahuan hayati. Kemudian kita punya pusat penelitian yang terkait dengan kemaritiman, oceanografi, geofisika, dan tentunya fisika itu sendiri ya, serta ada komputasi. Totalnya ada 22, ini tidak saya tunjukkan semua gambarnya. Kantor pusat kami ada di Jakarta ini ya, yang terkait dengan administratif, dan juga ada pusat penelitian yang terkait sosial politik di Jakarta ini. Tapi kalau kantor saya sendiri adanya di Serpong, itu Tangerang Selatan daerahnya. Saya rumah di Bogor tapi jadi hampir setiap hari kalau pas bukan masa pandemi melewati perbatasan Jawa Barat dan ini Banten ya. Ini dari Bogor Utara ke Tangerang Selatan. Itu di Serpong. Terus kalau ada panggilan ke pusat saya harus ke Jakarta. Ya, jadi mobilitas ini cukup tinggi kalau bekerja di LIPI ya. Kita terutama di daerah Jabodetabek itu yang muter-muter di situ hampir kemana-mana. Kemudian yang ilmu hayati juga ini pusat penelitian itu ada di Cibinong, masih daerah Kabupaten Bogor juga. Superkomputer kami juga ada di Cibinong ya. Itu jadi kalau teman-teman nanti mau menjadi peneliti di LIPI, tentu sangat terbuka ya LIPI ini. Saya akan ceritakan setelah ini betapa pentingnya profesi peneliti atau ilmuwan atau industrialis yang berbasis ilmu pengetahuan ya. Jadi kita butuh banyak sekali tenaga-tenaga baru, energi-energi muda ya, yang bisa membangkitkan kembali kiprah kita Indonesia itu di dunia ya, dan secara khusus ya tentunya bermanfaat buat Indonesia dulu lah gitu minimalnya ya. Tapi itu sebetulnya kita masih kurang jumlahnya. Nah makanya kita lihat di sini terkait dengan tema besar yang diusung pada webinar hari ini kan seputar profesi yang mau kita jalani setelah masa mahasiswa ya. Namun di balik itu semua sebagai pemuda kita ya tentunya ada ekspektasi yang dibebankan, yang semestinya menjadi bahan bakar pelecut kiprah pemuda Indonesia itu terlepas nanti apapun profesinya. Jadi izinkan saya di sini mengambil kutipan dari salah satu bapak bangsa ya, almarhum Presiden Soekarno, yang mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Beliau berkata seperti itu. Dan tentunya kutipan ini mengindikasikan begitu besarnya harapan yang tertumpu pada para pemuda. Kita ya, kalian juga sama ya. Jadi pemuda itu nggak berarti yang usianya masih remaja, enggak ya. Pemuda itu kalau maaf ya, kalau di agama Islam mungkin 40 tahun juga 50 tahun masih dianggap pemuda gitu. Pokoknya yang punya energi muda itu yang masih semangat ya, ini kita termasuk di dalamnya ya. Jadi pemuda ini semestinya memiliki semangat, energi, dan kemampuan yang tentunya diharapkan membawa bangsa kita pada kemajuan dalam berbagai bidang. Sayangnya ya, kita coba refleksi dulu kenyataan yang ada, kenyataan sekarang ya. Realita tampaknya mungkin nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Walaupun kita saat ini ya, misalnya Indonesia nih sudah puluhan tahun merdeka, sama dengan Korea Selatan ya, Korea Selatan merdeka bisa dianggap tahun 1950 ya, tapi bandingkan gitu, kita sekarang udah hampir berapa tuh, 70 ya lebih, sudah puluhan tahun lah pokoknya merdeka. Kita masih menyaksikan kiprah pemuda Indonesia belum terlalu banyak yang terdengar positif ya, sehingga bangsa kita sebagai imbasnya itu belum dianggap sebagai bangsa atau negara yang maju ya. Nah realitanya gimana sih ya, mungkin ini ya, misalnya nih pemuda zaman sekarang mungkin lebih senang mengidolakan boy band semacam ini, ya enggak? Ayo ngaku teman-teman yang ada di sini. Barangkali ada. Jadi pemuda zaman sekarang mungkin lebih senang mengidolakan boy band semacam ini, atau bahkan bercita-cita menjadi seperti mereka.
bukannya jelek ya, enggak jelek, saya nggak bilang profesi entertainer atau band apapun itu sebagai profesi yang kurang baik, enggak ya, itu tentu menghibur ya namanya juga, tapi kalau terlalu banyak porsinya juga kan nggak baik ya gitu. Kita harus ada keseimbangannya gitu, harus tahu yang profesi yang sebaiknya jumlahnya banyak itu yang dimana kalau kita negaranya mau jadi negara maju. Tapi juga di sisi lain ya, bagaimana kalau diberi pemuda milenial gitu. Kita sering dengar istilah generasi milenial yang diharapkan menjadi agen perubahan bangsa gitu. Sampai-sampai Pak Presiden juga kan mengangkat beberapa staf khususnya dari kalangan milenial yang usianya 20-an sampai 30 tahunan. Ya saya sendiri kan usia 30-an ya. Gitu, dan staf khusus ini digaji besar agar dapat fokus memberikan solusi terhadap masalah pelik yang dihadapi bangsa Indonesia nih. Kalau kita lihat gajinya ya, staf khusus itu 50 juta, wakilnya 30. Padahal wakil sekretaris presiden itu kan cuma 36. Jadi ini spesial gitu, muda digaji besar langsung dapat 50 juta gitu. Nilai gaji ini kan jauh di atas rata-rata. Saya sendiri ya terus terang kalau sebagai peneliti mungkin cuman masih kurang dari 20%-nya. 20% ini masih satuan ya, kita yang di dosen atau peneliti kalau berbicara tentang pendapatan bulanan gitu. Nah, tentunya ada harapan besar ya kita pada staf milenial ini. Sayangnya ya ekspektasi tinggi kita sempat dipupuskan oleh perilaku yang kurang baik dari beberapa oknum ya staf sus milenial ini. Misalnya ada konflik kepentingan atau kurangnya pemahaman mereka dalam etika publik. Nah, tentunya contoh yang kita berikan dalam dua kasus realita pemuda kita saat ini bukan berarti tidak ada kiprah pemuda yang positif ya. Sekali lagi, memang harus diakui peran pemuda saat ini sebagai agen perubahan bangsa belum cukup kuat atau belum terdengar gaungnya di masyarakat luas. Nah sekarang dari sisi saya pribadi, saya coba refleksi sebagai ilmuwan ya, karena sebetulnya kan lulusan fisika, kalian mahasiswa fisika, ini kan mayoritasnya diharapkan bisa menjadi ilmuwan, terlepas dari nantinya jadi karyawan, tapi tetap ilmuwan juga gitu, atau jadi wirausahawan, jadi guru, dosen, apapun profesinya, sebisa mungkin tetap memiliki karakter ilmuwan. Pertanyaannya, bagaimana jika negeri kita ini diberikan pemuda ilmuwan, khususnya yang memang sudah menspesialisasikan dirinya untuk meneliti ya. Nah kita lihat ya datanya dulu nih, kita ngomong data, tapi ini data lama ya, mohon maaf saya datanya belum nemu yang baru, tapi saya yakin ini datanya nggak terlalu berubah banyak. Gambar berikut ini ya menunjukkan jumlah ilmuwan peneliti aktif yang pada tahun tersebut ya 10 tahun lalu dimiliki beberapa negara per 1 juta penduduk. Nah di sini saya tunjukkan beberapa negara maju ya rasionya gitu dibandingkan dengan Indonesia, berapa banyak peneliti ilmuannya ya, yang khususnya yang sudah S3 di sini sebetulnya ada kriteria tambahan dibandingkan dalam 1 juta penduduk gitu. Nah kalaulah rasio jumlah peneliti per 1 juta penduduk ini bisa dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara, maka bisa dilihat Indonesia ini jauh tertinggal sekali. Lihat ya, ini 205 per 1 juta. Tetangga kita Singapura 6.000, Jepang 5.000, kemudian Cina yang saat ini menjadi negara adidaya baru itu ada di kisaran 1000-an juga ya. Jadi jelas sekali ini kalau mau menjadi negara maju minimal itu ya ribuan peneliti, ribuan ilmuwan per 1 juta penduduk. Tentunya yang kualifikasinya tinggi ya, di sini yang sudah S3 gitu. Jadi Indonesia masih jauh kekurangan. Kalaupun misalnya ya tahun ini dari instansi kami, dari LIPI, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional misalnya membuka lowongan baru untuk peneliti. Kita buka jumlahnya 300 orang. Sepintas terlihat besar ya. Tapi coba kalau di 300 orang ditambahkan, itu bukan berarti 300 tambah 205. Enggak ya, kan ini kan per 1 juta penduduk. Jadi kalau 300 orang baru tahun ini masuk ke LIPI atau BRIN, itu hanya akan menambah palingan juga 0, sekian ya, 205, sekian gitu per 1 juta penduduk. Masih belum cukup, jauh sekali untuk bertambah menjadi 1000-an. Jadi saya yakin ini data, walaupun data 2011, misalnya setiap tahun ada lowongan dosen, ada lowongan peneliti, ada industriawan, apapun itu yang terkait dengan ilmu kepakaran kita ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu rasio kita nggak jauh, masih ratusan, nggak akan jauh-jauh gitu ya. Jadi ini perlu memang revolusi dan revolusi dari kuantitas serta kualitas tentunya, dan ini tanggung jawab kita semua ya, generasi milenial, pasca milenial,
dan yang generasi yang lebih senior tentunya yang mengarahkan kita semua ya, supaya target kita yang sering dibilang 2045 Indonesia emas itu bisa tercapai. Oke, jadi ini suatu lucutan lah, mudah-mudahan buat adik-adik semua, bahwa pertanyaan ini kalau kita ditanya apa jadinya Indonesia jika diberi pemuda ilmuwan, ini pertanyaan yang sebetulnya belum bisa dijawab karena Indonesia itu masih darurat jumlah ilmuwan ya, masih nggak cukup, jadi nggak relevan pertanyaan ini. Artinya kita belum bisa sama sekali bahkan untuk mengajukan pertanyaan ini karena kuantitas kita ini belum cukup ya untuk mencapainya. Gitu. Tapi anyway, ada suatu berita gembira kalau terkait dengan aspek penelitian. Terlepas dari tadi masalahnya minimnya jumlah penelitian.